Giliran kami mendengarkan suara-Mu, buka hati kami, telinga kami, untuk kami boleh menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, yang memimpin kami, untuk kami boleh menjadi serupa sama seperti Tuhan. Urapi semua anak ketebusan-Mu, tidak terkecuali yang di atas, yang belakang, sampai yang di depan. Urapan Tuhan sama atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Bisa bilang haleluya? Bisa bilang haleluya? Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Lambaikan tangan saudara pagi hari ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Allah yang besar. Kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami dari hari lepas hari, bahkan sampai pada pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kembali juga kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa bilang haleluya? Saya percaya setiap kita semua yang ada di sini selalu mengalami kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada yang tidak mengalami kebaikan Tuhan? Bukan, nggak ada yang angkat tangan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya seringkali dalam kehidupan kita khususnya sebagai manusia, banyak kali kita melihat kebaikan Tuhan dari hal-hal yang spektakuler. Kita bilang kebaikan Tuhan waktu kita sakit sembuh. Oh Tuhan baik, terima kasih. Tuhan sudah sembuhkan saya. Waktu kita bangkrut, toko kita, usaha kita, lalu Tuhan pulihkan. Lalu kita, wah Tuhan, aku mengalami kebaikan Tuhan. Tokoku pulih, ya kan? Ada banyak lagi pelanggan. Dompetku jadi tebal. Nah, itu kita sebut kebaikan Tuhan. Saudara. Atau mungkin kamu mulai bilang, wah puji Tuhan, boleh berjalan dengan baik, ya kan? Anakku menikah, anakku kuliah, semua boleh berjalan dengan baik. Oh puji Tuhan, ini kebaikan Tuhan. Seringkali hal-hal besar yang kita lihat, baru kita bilang bahwa ini kebaikan Tuhan. Padahal kalau kita mau sadar, itu hampir setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kita tidak melihat itu, dan kita mengikuti cara manusia dengan satu kata yang seringkali mereka ucapkan, yaitu kebetulan. Katakan bersama dengan saya, kebetulan. Sekali lagi, pernah alami kebetulan enggak? Peristiwa kebetulan. Enggak ada yang alamin. Saya hampir tiap hari alami peristiwa kebetulan. Tante, untung tante datang. Atau tante, kebetulan tante datang. Memang saya ingin ketemu tante. Itu sebuah peristiwa kebetulan, bukan? Singko gening datang ke toko. Arek pisan tadi arek di telepon, ya kan? Ingin bicara sesuatu, ya kan? Pas singko datang, kebetulan. Betul gak saudara? Banyak hal yang saya mau katakan bahwa peristiwa kebetulan. Saya tanya kepada jemaat saya, banyak gak alam peristiwa Tuhan semua ngacung? Sering katanya. Apalagi ibu-ibu. Giliran gak ada cabai keluar aja gitu. Gening, cenah ka mana ke pasar. Meuli naon cabai, diurang loba. Itu peristiwa kebetulan. Kebetulan. Apalagi jadi hamba Tuhan, aduh banyak banget peristiwa kebetulan ya saudara. Yang saya paling sering rasakan di rumah makan. Giliran aek mayar, udah dibayar om, kebetulan. Loh, saudara, saya mau katakan makanya jadi hamba Tuhan, banyak peristiwa kebetulan. Tanya gembala saudara, tanya bapaknya, banyak peristiwa kebetulan. Satu kali saya punya motor, NMAX saya mau keluar, ban saya kempes.
Waduh, ini waktu udah ini keburu. Ada sesuatu yang dikejar di Banjar. Saya bangun pagi. Lalu jam 8 kurang lebih setelah sarapan. Mau ke Banjar. Begitu keluarin motor dari rumah. Saya ngelihat, alah ban kempes. Untuk tambal ban lumayan. Kalau di daerah Langansari bisa jalan sampai 2 kiloan tambal ban. Kan capek dorong motor besar mah pasti. Waduh ya kumahanya. Saya jalan ke depan. Di pinggir jalan. Saya culang cileng. Tetangga bilang begini. Pak Pendeta mau kemana? Saya bilang ke Banjar motor kempes. Hup. Cina, keluarkan motor dia kurang didorong. Pakai kaki dia injek knalpot saya dorong lah. Pokoknya Pendeta diukna rada maju. Cina keharap. Saya dorong sampai tambal ban. Siap? Oh siap. Dalam hati kebetulan. Jalanlah didorong sama dia. Ya kan? Sampailah di tambal ban. Begitu di tambal ban, dia mau jalan. Oh Pendeta saya jalan duluan ya. Tetangga nih. Begitu dia mau jalan, dia punya motor mogok. Kunaon motor teh? Alah, beak bensin. Aduh. Saya bilang begini, kebetulan motor saya boleh bannya kempes, tapi bensinnya penuh. Neangan selang tadi tambal ban, disedot bensin. 2 peristiwa kebetulan hari itu saya alami. Pertanyaan saya kembali, pernah nggak alami peristiwa kebetulan? Oke, nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu peristiwa menarik dalam Alkitab yang kita boleh sering baca, namun seringkali kita enggak ngeh. Yaitu satu peristiwa sebuah keluarga. Yaitu keluarga Elimelek. Dia punya istri siapa? Benar-benar kudu loba baca Alkitab ya mah. Elimelek punya istri siapa? Naomi. Suka baca kitab Rut gak? Waduh. Yuk kita lihat. Dalam Rut pasal kedua. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kitab Rut pasalnya yang kedua. Ayat 1 sampai ayat 4. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya. Dari kaum Elimelek. Namanya Boas. Ayat kedua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat ketiga. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Dengar baik-baik. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Saya harus mengajak kepada saudara melihat dari awal peristiwa satu keluarga ini. Saya rangkum dengan singkat. Pada waktu itu di Yerusalem terjadi kelaparan. Ceritanya begitu. Itu pasal pertama. Lalu Elimelek bersama dengan istrinya Naomi mengambil kesimpulan untuk meninggalkan Bethlehem. Mereka pergi ke Moab tuh. Itu masuk surga yang bilang Moab. Berarti baca firman Tuhan. Ya, dia pergi ke Moab. Karena apa? Di Bethlehem mengalami kelaparan. Tapi mereka mengambil kesimpulan, dia ngajak suaminya Elimelek, orang berangkat pindah ke Moab. Pergilah mereka dengan memiliki 2 orang anak laki-laki. Siapa namanya?
Mahlon dan Kilion. Sampai di Moab. Akhirnya Mahlon dan Kilion, istilahnya Naomi memiliki 2 anak mantu perempuan. Yang pertama adalah Ruth, yang kedua adalah Orpa. Saya senang supaya saudara bisa melihat cerita ini. Tapi malang terjadi. Di Moab, padahal dia sudah memiliki kedua anak mantu. Tetapi di Moab, suaminya Elimelek meninggal dunia. Bukan cuma Elimelek, 2 anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilion, sama-sama innalillahi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggallah 3 ibu janda yang ada di Moab. Lalu mereka mengambil kesimpulan. Naomi bilang begini, Yerusalem enggeus pulih. Yerusalem udah diberkati Tuhan. Saya mau kembali ke Yerusalem, ke Bethlehem. Lalu dia bilang kepada 2 anak mantunya yang sama-sama janda, kepada Ruth dan kepada Orpa, terserah kalian mau ikut saya boleh, kalian mau pulang juga boleh ke kampung. Nggak mungkin nunggu saya kawin lagi, lalu saya punya anak laki-laki baru dikawinkan. Mau mungkin, kata Naomi kepada Ruth dan kepada Orpa. Lalu Orpa bilang begini, Bu, saya pamit, saya pulang ke keluarganya. Pulanglah Orpa, orang Moab ini kembali kepada keluarganya. Tapi Ruth ditanya begitu, dia bilang begini, Tuhanmu adalah Tuhanku. Ini kata Ruth. Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsamu. Kemana engkau pergi, aku ikut. Itu Ruth. Lalu pulanglah berduanya. Ya, pulanglah berduanya. Mereka kembali ke Yerusalem. Semua gempar di Yerusalem, di Bethlehem. Kenapa nggak ada orang yang kabur pada waktu itu? Cuma keluarga Elimelek dan Naomi yang kabur gara-gara kelaparan, ingin mencari makan, pulang keluar dari Bethlehem dan mereka kembali. Wah, itu geger di Bethlehem. Dikatakan Naomi pulang. Cek Naomi bilang, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Artinya dia sedang tertindas berat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita cerita yang baik. Nah, setelah dia sampai di Yerusalem, kan tinggal berdua. Lalu Ruth mengambil kesimpulan, dia ingin bilang begini, Mami mungkin atau Mak, saya mau bekerja. Ya kan, silakan, kata Naomi kepada Ruth. Lalu dia bekerjalah. Alkitab tadi bilang ayat ketiga, Ruth pasal kedua, dia kebetulan bekerja di tempatnya Boas. Lihat baik, dikatakan, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah miliknya Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Artinya kita melihat waktu dia mengambil keputusan untuk bekerja, sebuah kebetulan karena dia bekerja kepada orang yang begitu mengasihi dia. Saudara, sehingga waktu dia bekerja di tempatnya Boas, Boas senang sekali. Dia bilang kepada penggarap-penggarapnya, kepada pegawainya, saya sakeun, ejeng perempuan eta nu geulis. Dia bilang, jangan diambil semua, biar dia ambil. Pulanglah Ruth dengan bangga, dia bilang, Mami saya pulang bawa berkat yang banyak. Wah, Naomi senang. Dia bilang, kamu kerja di mana? Kata Naomi kepada Ruth. Ruth bilang, aku kerja di Tuan Boas. Dia bilang, oh, dia ingat bahwa Boas ini keturunan suaminya. Dia bilang begini, besok kerja lagi ke sana. Kalau saudara baca baik-baik. Tapi kalau kerja ke sana besok kudu beda. Kenapa Mami? Dia bilang, besok mah kudu pakai minyak parfum yang wangi. Besok mah kudu pakai lipstick yang merah. Besok mah kudu pakai gaun yang cantik. Dia bilang, datangnya jangan jam 7, harus jam 4 pagi. Lalu Ruth bilang, siap, kata Ruth. Pokoknya lalu Naomi bilang begini, apa yang terjadi denganmu dengan Boas? Nggak usah banyak cerita, itu urusan Tuhan. Berangkatlah Naomi pagi hari. Begitu dia sedang menyabit, memulung
istilahnya ladang-ladang itu. Pada waktu itu karena Boas sering tidur di pelataran di bawah. Boas begitu kaget ada perempuan cantik yang kemarin kerja datang lagi. Wah, disinilah Boas jatuh hati. Saya cerita singkat supaya saudara lihat. Akhirnya Boas mempersunting Rut. Ya saudara, lihat dari Boas dan Rut menghasilkan Obed. Dari Obed menghasilkan Isai, kurang baca Alkitab. Dari Isai menghasilkan Daud. Dari Daud menghasilkan Yesus. Pertanyaan saya, kebetulan? Yuk kita lihat terjemahan lamanya. Dalam ayat ketiga dari 2 Korintus, bisa gak munculin terjemahan lamanya? Supaya jemaat Tuhan tahu. Rut pasal 2 ayat ketiga. Gak bisa ya? Gak bisa, saya bacakan. Oke, saya bacakan. Maka pergilah ia, terjemahan lamanya, lalu sampai ke Bendang. Kalau dalam terjemahan lama. Dipungutnya mayang di belakang orang-orang pemotong. Lihat, kata kebetulan di sini tulis begini. Maka dengan untungnya, lihat baik-baik, didapatnya akan sepotong bendang milik Boas yang daripada keturunan Elimelek. Dalam terjemahan dan bahasa Inggris, saudara, ini pakai kata untung. Saya setuju dengan kata untung. Karena buat kekristenan enggak ada yang namanya kebetulan. Bisa terima saudara? Enggak ada. Saudara, yang adanya adalah keberuntungan dan keberhasilan. Jadi kita melihat bahwa di bagian yang pertama, saudara, mari kita sinonimkan kata keberuntungan, keuntungan dengan Roma 8 ayat 28. Ayat yang paling kita kenal sekali. Yuk, Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama. Belum muncul. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Peristiwa kebetulan, saudara, bukan satu peristiwa tanpa sebab. Saya mau beritahu, kebetulan adalah keterbatasan manusia melihat campur tangan Tuhan. Sekali lagi, kebetulan adalah keterbatasan manusia melihat campur tangan Tuhan. Saudara, dari bangun pagi saja, maka Allah sudah campur tangan dengan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Hanya banyak orang tidak melihat peristiwa kebetulan, peristiwa untungnya di dalam Tuhan itu tidak pernah melihat. Karena yang mereka melihat, saya bilang tadi, hal-hal besar, mujizat, sakit disembuhkan, hayang duit dibere, buka toko berhasil, itu saja. Mereka melihat kebaikan Tuhan dari hal-hal yang spektakuler. Padahal dari pagi ada begitu banyak campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari, saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan yang kedua, saudara, bahwa peristiwa kebetulan, saudara, seringkali kita sebagai manusia hanya melihat hal-hal yang baik. Ya enggak? Enggak ada yang bilang, kebetulan paeh euy, enggak mungkin. Ketawa. Kebetulan rugi euy. Ada yang bilang begitu.
Jadi peristiwa kebetulan hanya waktu kebetulan, menang arisan. Saya sering kali bilang sama ibu-ibu, menang arisan itu bukan kebetulan, itu untung. Sebab ada banyak ibu-ibu ikut arisan bodong tuh. Jadi belum tentu arisan itu dapat. Banyak orang bilang, minum arisan pasti menang. Cek saha. Ada tuh admin arisan dia bawa kabur semua uang. Betul gak? Jadi saya mau katakan kepada saudara, kalau dia kasih keluar Anda ikut arisan K2, K3, karena Tuhan tahu Anda perlu uang itu. Betul gak ibu-ibu? Jadi jangan bilang begini, menang arisan pasti menang. Jangan salah, isuk-isuk bisa dibawa kabur. Saudara, jadi Tuhan tahu kalau Anda ikut arisan dan Anda tidak ikut arisan, Tuhan bekerja di dalamnya. Tapi jangan lihat kebetulan dari hal-hal yang baik saja. Makanya saya bilang, kebetulan itu adalah keterbatasan manusia melihat campur tangan Tuhan. Jangan lihat Yusuf setelah menjadi Perdana Menteri. Ngerti ya saudara? Peristiwa kebetulan Yusuf untuk sampai Perdana Menteri, ia harus masuk sumur. Ia harus dipenjara. Daniel untuk menjadi orang hebat di Babel harus masuk gua singa. Sadrak, Mesat, Abednego dibuang ke dalam api, saudara. Bayangkan untuk menjadi orang hebat di Babel. Saya mau katakan kepada saudara, jangan melihat peristiwa kebetulan dari hal-hal yang baik dari cara pikir manusia. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam lembah kekelaman. Amin saudara. Jangan lihat akhir dari sebuah pertandingan iman saudara. Tapi lihat juga proses dari pertandingan iman saudara. Baru engkau bisa, pantesan kemarin Tuhan suruh saya sakit. Karena Tuhan ingin supaya waktu saya sakit, saya mengalami sebuah sakit dan saya disembuhkan. Saya bisa cerita buat orang lain, saya bisa bersaksi buat orang lain tentang penyakit saya. Jadi saudara bisa melihat bahwa ada banyak hal Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Tapi jangan batasi bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan bekerja dengan waktunya. Tuhan bekerja dengan kuasanya. Manusia terbodoh adalah manusia yang mengatur Tuhan dengan caranya. Sekali lagi, manusia terbodoh adalah manusia yang mengatur Tuhan dengan idenya. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong engkau. Yang setuju katakan amin. Tuhan punya waktu juga yang tepat untuk memulihkan engkau. Yang percaya katakan amin. Tuhan juga punya kuasa yang tepat di mana Ia menolong engkau. Waktu engkau bilang, Tuhan aku tidak mampu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya saya bilang kepada saudara bahwa jangan kita melihat peristiwa kebetulan pakai kacamata kita. Anda nggak akan pernah bisa melihat pertolongan Tuhan di situ. Tapi kalau engkau balik kepada Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk penyakitmu, termasuk bangkrutmu, termasuk kerugianmu, termasuk kesehatanmu. Tuhan turut bekerja. Saudara. Jadi jangan lihat, saya mau kata, perkara-perkara kebetulan dari hal-hal yang baik saja. Makanya saya mau katakan, kekristenan gak ada bicara tentang kebetulan. Yang ada adalah keuntungan ikut Tuhan. Amin saudara. Untung ikut Yesus, gering jadi sembuh. Gitu maksudnya. Untung ikut Yesus, giliran saya mau katakan kepepet, ayah nolong. Untung percaya pada Yesus, maka perusahaanku diberkati. Untung percaya kepada Yesus, maka engkau menyediakan pekerjaan bagiku. Itu yang Tuhan mau, saudara. Nah, kita melihat bahwa inilah yang menjadi poin yang sering kali, saudara, manusia tidak melihat keuntungan karena dia melihat peristiwa kebetulan dari kacamatanya sendiri. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian yang terakhir, bukan terakhir, dari cerita tentang bagaimana peristiwa keluarga ini, saudara, yaitu keluarga Naomi. Setelah itu kan begini, bagaimana Boas ingin mempersunting Ruth. Itu nggak mudah. Zaman dulu itu
harus ada pajak yang dia bayar. Karena apa? Rut ini kan bukan orang Israel, bukan keturunan Israel. Rut ini adalah perempuan Moab. Jadi untuk mempersunting, saudara, Boas mempersunting Rut, itu harus dia bayar upeti. Nah yang punya upeti dia harus cari keluarganya Elimelek. Saudara, itu dia cari susah. Dari cerita Anda baca nanti di rumah, nggak ketemu-ketemu. Tapi pada satu titik, waktu Boas lagi duduk di depan, dia lagi ingin, dia mikir gini, kamananya orang kudu menebus Rut supaya aku bisa menjadikan dia sebagai istriku. Alkitab bilang dalam Rut pasal 4 ayat 1. Haleluya. Baca sama-sama 2, 3. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Baca kencang. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia lalu duduk. Tuhan tuh bekerja dengan caranya. Boas eker pusing kudu lapor kasaha ia kudu memberikan penebusan. Ya saudara, Tuhan kirim tuh orang yang dulurnya Elimelek lewat. Boas bilang kebetulan. Alkitab bahasa Inggris bilang keuntungan. Untung datang siamaneh. Kan gitu saudara. Untung. Kita melihat dan saya percaya bahwa di dalam Kristus adalah keuntungan bukan kebetulan. Akhirnya dia bisa membayar, saudara, tebusan itu untuk dia memperoleh Rut menjadi istrinya. Jadi saudara bisa melihat bahwa ada banyak peristiwa-peristiwa yang saya mau katakan tidak pernah dipikirkan dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah keuntungan yang di dalamnya Tuhan sedang bekerja buat Anda. Itu sebabnya saya mau katakan, jangan kita melihat hal-hal dari kacamata kita dalam perjalanan hidupmu, saudara. Tuhan punya banyak rencana, Tuhan punya banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Makanya kan Alkitab bilang dalam Amsal pasal 19 ayat 21. Kitab Amsal pasal 19 ayat 21 firman Tuhan bilang begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Lihat baik, banyak, bukan berarti begini Bapak Ibu, kalau begitu Bapak Pendeta kita nggak boleh punya rencana, salah. Anda harus punya rencana tetap, Anda harus buat agenda. Anda harus punya visi dan misi. Anda harus punya tujuan dalam kehidupanmu. Ya kan dalam rumah tangga, dalam sebagainya harus bikin. Tapi dengar baik, kalau Tuhan setuju dengan rencanamu, maka dia akan buka jalan itu. Tapi kalau Tuhan tidak setuju dengan rencanamu, dia akan cut. Dari jauh hari, kakak-kakak Yusuf itu datang ngeliat, tuh Yusuf yang mimpi-mimpi orang kudu nyembah kamanehna. Kata kakak-kakaknya Yusuf. Mereka hanya punya sepakat satu, akan dibunuh. Tapi begitu Yusuf sudah dekat, Tuhan rubah hatinya Ruben kakaknya. Baca baik-baik. Lalu Ruben bilang begini, jangan diapa-apakan adik kita ini. Lebih baik kita buang aja ke sumur. Lihat saudara, Tuhan tuh bisa merubah. Orang yang punya niat jahat, Tuhan rubah. Perhatikan, dia bilang Ruben punya hati, jangan. Orang ini tidak boleh mati. Adik kita tidak boleh, tapi harus dibuang ke sumur. Dibuanglah ke sumur, baru masuk ke sumur, Tuhan rubah lagi. Datanglah khilafah musafir, lewat. Mau pergi ke Mesir, Tuhan rubah. Tuhan bilang begini, jangan dibuang. Kita jual saja. Hebat ya rencana Tuhan. Tuhan rubah. Makanya saya mau katakan kepada saudara, Anda harus punya rencana, Anda harus punya ide, Anda harus punya agenda. Lakukan itu dengan baik, dengan terperinci. Tapi dengan baik, libatkan Tuhan di dalamnya. Kalau Tuhan ada di dalamnya, waktu dia melihat ini sebuah rencana yang baik, dia akan loloskan. Dia akan buka jalan itu dan engkau akan bisa melihat
sampai pada sebuah tujuan. Tapi kalau dia tidak setuju, dia akan cut. Ada saja banyak hal yang dibuat, kerugian dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa melihat, makanya dia bilang, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bisa bilang haleluya. Keputusan Tuhan. Anda ada pada pagi hari ini untuk mendengar khotbah ini, dan ini bukan kebetulan tapi keuntungan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Firman Tuhan bilang begini. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, terlalu jauh cara pikir kita dengan cara pikir Allah. Demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Waktu kita baca kebenaran firman Tuhan, Yusuf kudu paeh. Tapi Tuhan punya rancangan yang istimewa buat Yusuf. Artinya janji Tuhan untuk mempromosikan Yusuf di keluarga bangsa Israel ini terbukti dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, dengan kuasanya Tuhan. Kalau Tuhan yang punya otoritas dalam hidup kita, semua boleh menggagalkan, semua boleh merancangkan kejahatan. Tuhan selalu punya jalan cara yang tepat untuk membuat engkau berhasil. Tuhan selalu punya cara yang terbaik membuat engkau berkemenangan. Untuk boleh melihat perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, di bagian kedua dari Roma pasal 8 ayat 28, firman Tuhan bilang begini. Perhatikan baik-baik. Dikatakan kembali kepada Roma pasal 28, bicara tentang kebetulan atau keuntungan. Roma 8:28 dia bilang begini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan baik-baik. Di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya sudah bilang kepada saudara bahwa kalau Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, bukan hal-hal yang baik saja. Ada banyak cara Tuhan membentuk kita untuk membuat kita menjadi baik. Perhatikan, Israel punya jalan yang lebih cepat untuk sampai tanah Kanaan. Itu ada. Mereka harus melewati tanahnya bangsa Filistin. Saudara, terlalu dekat untuk sampai ke tanah Kanaan. Tapi karena Tuhan punya rencana untuk membuat bangsa ini menjadi baik. Karena bangsa ini keras tengkuk, bangsa ini keras kepala, bangsa ini tinggi hati. Maka Tuhan bawa mereka 40 tahun, kuduna mungkin 4 poe sampai ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan punya, mungkin Anda berpikir, kalau begitu Tuhan galak dong. Bukan. Saya sudah bilang kepada saudara, cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Saudara, karena saya katakan seringkali bilang, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir hanya butuh 10 tulah, artinya nggak sampai 10 hari. Keluar dari Mesir. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran orang Israel. Sekali lagi, untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel, dia harus putar 40 tahun. Karena apa? Alkitab bilang, mun deket balik di ke Mesir. Kalau Tuhan bawa ke tempat jalan yang dekat, segeri-segeri ampun pundung, balik ke Mesir, Kalau meraju sama Tuhan, balik banyak kekristenan yang demikian. Makanya Tuhan harus proses kita banyak untuk kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Baru kita bilang, oh begini cara Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi dengar baik bahwa tapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan Anda pikir kalau Tuhan pukul saudara itu untuk sebuah kebaikan. Kalau Tuhan mungkin sedang bawa engkau pada sebuah masalah dan hari ini engkau mungkin belum bisa melihat, mungkin Tuhan punya sesuatu untuk membentuk kesabaranmu, untuk menurunkan egomu, untuk menurunkan ketinggi hatian kita, kesombongan kita. Karena Tuhan punya cara.
saudara. Nah itu sebabnya kita bisa melihat bahwa tapi semuanya untuk kebaikan. Wow, saudara, lihat baik-baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita bisa melihat hal ini, saudara, maka saya percaya bahwa kita akan selalu setuju dengan caranya Tuhan bagaimanapun. Kita akan selalu setuju dengan cara Tuhan bagaimanapun mau bawa kita. Karena endingnya kebaikan. Yeremia 29 ayat 11 tahu semua. Iya kan? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai Anda dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan yang akan mencelakakan kita sampai kepada maut. Kalau saya tambahkan, tidak. Dan bukan untuk rancangan kecil, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita bisa melihat, saudara, cara Tuhan, cara kerja Tuhan untuk sebuah kebaikan. Makanya kalau begini, manusia nggak bisa lihat hal itu sih, saudara. Apalagi dengan cara pikir kita. Kalau kita tahu endingnya kumaha ya. Engkau bisa lihat itu waktu engkau duduk di bawah kaki Tuhan. Engkau bisa lihat itu waktu engkau setuju dengan caranya Tuhan. Sebab waktu engkau bilang setuju dengan caranya Tuhan, ikut saja alurnya Tuhan. Dan kita bilang, ikut aja prosesnya Tuhan mau bawa kita kemana. Yang pasti, Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Yang pasti Tuhan tidak akan menjerumuskan kita. Makanya Daud bilang, walaupun aku dalam lembah-lembah kekelaman, dia tidak takut sedikit pun terhadap bahaya. Karena kalau Tuhan yang campur tangan, bukan di keberhasilan dia ada. Di lembah kekelaman pun dia ada. Kalau Tuhan yang bawa kita, ikut setuju dengan konsepnya dia, saudara, maka dalam segala apapun, termasuk dalam kesakitanmu, termasuk dalam masalahmu, Tuhan ada di sana. Karena dia bekerja dengan caranya dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita bisa melihat bahwa kebetulan adalah, saudara, bagaimana keterbatasan kita sebagai manusia melihat campur tangan Tuhan. Nah, kebetulan adalah perkara rancangan-rancangan baik yang Tuhan siapkan, versinya Tuhan, bukan versinya kita. Yang setuju katakan amin. Ini yang Tuhan sedang bawa kita. Saudara, kita nggak pernah tahu 2003 apa yang terjadi. Tapi kalau kita setuju dengan konsepnya Tuhan, dengan rancangannya Tuhan, ya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Orang boleh cerita 23 akan jadi dari Kristus dan lain sebagainya, saudara. Saya selalu percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan seisi dunia dan Tuhan yang mengendalikan hidupmu. Dia punya waktu yang tepat, dia punya cara yang tepat, dia punya kuasa yang tepat menolong engkau. Jadi kita bisa melihat bahwa ayo saudara, ikut saja apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupanmu. Makanya dalam Kejadian 50 ayat 20 cerita Yusuf tadi, saudara, lihat baik. Yusuf tadi, Kejadian 50-20, firman Tuhan bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kata kebaikan. Kalau kita melihat, benar Yusuf, mana penjara kebaikan. Betul. Mana sumur kebaikan. Mana difitnah kebaikan. Cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Saya sudah bilang, peristiwa kebetulan manusia selalu melihat dari hal-hal yang baik saja. Bukan dari proses-proses yang Tuhan bawa kita untuk melihat kebaikan Tuhan yang nyata. Selalu manusia di ujungnya baru Tapi Yusuf bilang kepada kakak-kakaknya, kamu boleh merekakan apa yang jahat, tapi Tuhan bawa aku untuk sebuah kebaikan, untuk memelihara bangsa yang besar. Kebetulan Yusuf di Mesir untuk dikatakan memelihara Israel dari kelaparan.
Dan akhirnya Israel menjadi bangsa yang luar biasa. Gak ada peristiwa kebetulan. Tapi untung Yusuf ada di Mesir. Dia bisa memelihara bangsa Israel. Bagian yang terakhir, syarat dari melihat rancangan Tuhan atau Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ada dua. Yuk kembali Roma 8 ayat 8. Sedikit lagi. Haleluya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Baca yang bagian terakhir 2-3. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Stop. Kalau Anda ingin melihat peristiwa kebetulan, peristiwa keuntungan terjadi dalam hidupmu, kuncinya yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini gak bisa diputar. Bahasa Inggris dan terjemahan lamanya sama. Mengasihi Tuhan. Saya melihat bahwa ini sebuah pokok dari perjalanan kehidupan iman Kristen. Mereka yang mengasihi Tuhan, mereka akan banyak melihat peristiwa kebetulan. Mereka hidup di dalam kasih Tuhan. Mereka yang betul-betul mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan yang besar. Saudara. Beberapa minggu kemarin saya punya anak yang bungsu. Boy dia jadi guru di Jakarta, saudara. Itu pulang malam. Begitu pulang malam, biasa dia pulang itu sekitar jam 7. Karena dia merangkap baik guru baik TU. Jadi dia pulang malam itu kurang lebih sekitar 7:30. Tiba-tiba di grup kami, bisa tolong gua enggak ya? Pak Mah Sesvin, kakaknya disebutin. Waduh, saya bilang kenapa nih? Saya nggak buka WA. Saya bilang begini, yuk kita doa yuk Mah. Kita berdoa. Tuhan, tolong anak kami Boy. Tuhan tahu dia mengasihi Engkau. Dan Tuhan tahu pun cara untuk menolong dia. Saya telepon. Kenapa? Gua nabrak mobil. Saya bilang itu mobil hancur, itu motor hancur semua. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit sama yang punya mobil yang nabrak. Lalu kakak-kakaknya saya telepon, tolong lihat. Kami ada di Langansari, saudara. Kami hanya pantau, telepon terus. Itu hal yang luar biasa itu terjadi. Waktu bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bilang, gimana motornya? Motor mah udah gak bisa, hancur Pak, hancur parah. Lalu saya tanya, mobilnya gimana? Mobilnya pergi tuh Pak. Gak mau tanya A, B dan lain sebagainya. Lalu supir mobilnya kemana? Enggak. Dia gak tanya, udah pokoknya pergi aja, selesai. Loh, saya bilang kok bisa begitu? Enggak tahu. Boy ditanya anak mana, anak berat. Oh dia takut mungkin asrama angkatan darat. Ya kan? Akhirnya dia pergi. Lalu saya bilang, lu Boy kemana? Sehat, puji Tuhan. Lalu sekarang motor di mana? Dia bilang, tadi waktu Boy diantar ke rumah sakit, ya kan, ada teman Boy. Dia punya bengkel. Dia bilang, itu motor langsung ada di bengkel sekarang. Saya bilang Tuhan itu bekerja hebat ya. Dengan peristiwa-peristiwa begini, dia bilang begini bahwa saya hanya bilang tetap mengasihi Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, maka Tuhan yang akan lebih dahulu mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan yang dahulu mengasihi kita, siapa kita untuk mengasihi Tuhan? Nah, tapi saya mau katakan kepada saudara, apa sih mengasihi Tuhan? Apa kita hanya nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus? Hanya demikian, saudara? Tidak. Alkitab bilang dalam Injil Yohanes, perhatikan baik-baik. Injil Yohanes pasal ke-15, ayat 9 dan ayat 10. Yohanes 15, 9, 10. Nah lihat, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Perhatikan baik-baik. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku. Perhatikan baik-baik.
kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggallah di dalam kasihnya. Mengasihi Yesus. Dari kita melihat bahwa mau tidak mau kita harus melakukan perintahnya. Yang setuju katakan amin. Orang yang mengasihi, waktu Anda mengasihi istrimu, waktu engkau mengasihi pasanganmu, engkau akan melakukan apa yang dia inginkan. Betul? Begitupun dengan kita kepada Yesus. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka saya mau katakan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu isinya perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita pilihnya hanya kitab Amsal? Kenapa kita pilihnya hanya kitab Kidung Agung? Kenapa kita bilang, oh Pak Gereja, amun ke gereja masih siap, tapi bayar perpuluhan nanti dulu. Itu namanya anak mengasihi Tuhan tapi pilih-pilih. Perhatikan. Anda mengasihi Tuhan gak bisa. Maka kita harus terima apa adanya. Engkau terima istrimu apa adanya. Engkau mengasihi dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara. Nah begitu pun juga dengan Tuhan, dengan Allah kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, saya mau beritahu engkau akan melakukan perintah Tuhan tanpa syarat. Dan engkau akan bisa melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan engkau akan bisa melihat kebetulan, keuntungan, keberhasilan, mujizat engkau akan alami. Yang setuju katakan amin. Bagian yang terakhir dari Roma pasal 8 ayat 28. Saudara. Tetap dalam panggilan Tuhan. Lihat baik. Jadi syarat untuk melihat Allah turut bekerja dalam kehidupanmu. Alkitab bilang syaratnya mengasihi Tuhan. Dan Alkitab bilang yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan tinggal, jangan pergi dari panggilan Tuhan. Tuhan suruh Yunus ke Niniwe. Karena Tuhan punya rencana untuk supaya Yunus berkhotbah di Ninewe. Karena Ninewe udah jahat. Ninewe udah jauh daripada Tuhan. Yunus bilang begini, embung. Dia pakai keinginan sendiri meningkene ke Tarsis. Belayalah dia ke Tarsis. Di tengah-tengah perjalanan ombak begitu kencang. Semua mulai kewalahan. Lalu orang-orang mulai buang undi, arisan. Saya ingat lagi. Muncullah namanya Yunus. Kebetulan cara Tuhan tuh hebat. Akhirnya Yunus dibuang ke laut karena undian itu. Makanya saya bilang kepada saudara, jangan sampai undian terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau enggak memperhatikan melakukan firman Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan pun kasih sayang sama Yunus. Kebetulan dia dimakan ikan. Dibawalah ikan Yunus ke Niniwe. Itu hebat caranya Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada saudara. Gak ada peristiwa kebetulan. Allah turut bekerja. Asalkan kita tetap dalam panggilan Tuhan. Jangan lari. Hei, hari ini banyak permutatan di mana-mana. Engkau yang sudah ada dalam panggilan Tuhan. Dalam saya mau katakan berlingkup kerajaan Allah. Jangan sekali-kali tinggalkan Bethlehem. Di Bethlehem, saudara. Di Moab, waktu Naomi meninggalkan Bethlehem. Semuanya habis. Suaminya meninggal, anaknya meninggal. Tapi begitu dia berinisiatif balik ke Bethlehem. Tuhan pulihkan. Hebat ya Tuhan. Jadi begini, pemulihan tidak terjadi di Moab. Tapi begitu Naomi ambil keputusan pulang ke Bethlehem, di sanalah proses Tuhan, berkat Tuhan pulih karena ada di Bethlehem. Jangan tinggalkan Tuhan sedikit pun. Baliklah kepada Tuhan. Engkau akan melihat kebetulan, akan melihat keuntungan, akan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.